Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk semua makhluk. Saya Ki Anton Nokorojo, Laskar Macanali Kasultanan Cirebon, juga wargi Jati Keraton Kasepuhan Cirebon, juga saya anggota Rapi Cirebon Juli 10 Rometeng Oscar ya. Menyikapi banyaknya pertanyaan kepada saya mengenai siapa pelaku pembunuhan kasus Subang ya, yang membunuh Nyonya Tuti dan Saudari Amalia. Beberapa hari kemarin ketika ribut-ribut atau ramai berita jin khorinya Amalia dimasukkan oleh paranormal ke dalam wadak seorang wanita, saya juga ikut memprediksi bahwa ini adalah kasus besar yang membutuhkan dana besar seperti itu. Dan menurut penerawangan saya, penglihatan saya melihat itu ada 2 eksekutor dan total tersangkanya itu ada 6, kong kali kong. Itu peristiwa terjadi itu tanggal 18 Agustus 2021, di mana tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita Indonesia. Nah itu harinya, kalau hari 17 Agustusnya itu hari Selasa Kliwon, berarti itu memasuki Rebo Legi dini hari ya. Kita sebagai orang Jawa yang ada di Cirebon belajar mengenai primbon dan kejawen lah begitu, abangan turun-temurun dari leluhur kita. Kita lestarikan primbonisme lah katakanlah. Selain kita melestarikan agama ya, agama tercinta kita, juga melestarikan adat budaya warisan leluhur. Jadi kalau hitung-hitungan saya berdasarkan hitung-hitungan yang diajarkan oleh leluhur begitu. Kita bisa tahu yang maling ini siapa, yang nyolong siapa, maling supaya nggak ketahuan harinya hari apa. Zaman dulu ada ketika zaman peperangan digunakan oleh para pejuang hitung-hitungan itu. Banyak sekali prediksi-prediksi. Jin juga tahu, hantu pun tahu pelakunya ya. Hewan pun yang digunakan oleh polisi pun tahu pelakunya ya. Paranormal tahu pelakunya, orang abnormal, orang pinggir jalan saya tanya juga tahu. 90% sama lah begitu, bahkan 99%. Nanya ke jin ya hasilnya itu, nanya ke hantu ya hasilnya itu, nanya ke orang normal ya hasilnya itu, nanya ke paranormal ya hasilnya begitu, nanya ke orang nggak normal juga begitu, nanya ke hewan juga begitu. Ya kita tidak mau mendahului hasil daripada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, karena Polri itu berusaha profesional dan proporsional. Kita kasih semangat untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Barreskrim Polri ya, yang berkenan untuk mengambil alih, turun tangan ya, langsung menangani kasus Subang. Ini kasus Subang itu dipantau oleh banyak orang, dari orang biasa, orang setengah biasa sampai orang luar biasa, dari dalam negeri maupun luar negeri, bahkan oleh makhluk-makhluk astral dipantau. Di sini di Cirebon ini ya isinya dukun lah, paranormal, tempat-tempat buyut. Hampir semua membicarakan begitu. Mediumisasi, ratusan di sini yang mediumisasi. Kalau Anda lihat di YouTube kan 1-2. Kalau di sini ratusan, banyak sekali situs buyut lah di Cirebon. Banyak sekali juru kunci yang membahas. Bahkan kita di sini rutinan ya, tiap malam Senin ada yang namanya marhabanan. Kita tiap hari sisipin doa ya, minta kepada Allah, minta kepada para aulia, para wali, para buyut supaya pelaku kasus Subang segera tertangkap dan sadar mengakui kesalahannya. Kalau nggak sadar ya biarin aja stres, gila dan kejang-kejang. Siapapun yang terlibat, kita doakan. Jangan merasa sakti. Nggak ada orang sakti masuk Cirebon. Anda merasa sakti, silakan datang ke Cirebon. Pengen tahu kesaktian Anda sampai di mana. Cirebon itu dikenal dengan pusering bumi. Kenapa disebut pusering bumi? Dipikir sama Anda, cari data referensi analisa. Kenapa Cirebon dibilang ya disebut pusar bumi? Tempat dakwahnya para wali. Di mana orang yang ngaku sakti masuk ke sini nggak ada saktinya. Jadi Anda ya mungkin yang terlibat dalam kasus Subang merasa sakti bangga, wow jangan sampai di situ. Anda pakai dukun, dukun Anda sampai gimana? Nggak bisa. Ya.
semua ulama, semua masyarakat ya, dari dunia nyata dan tidak nyata itu tidak suka dengan pelaku pembunuhan kasus Subang yang sangat keji, dan orang-orang serentak dimanapun menyimak dan berdoa semoga pelaku pembunuhan kasus Subang segera terungkap dan tertangkap. Kita tunggu hasil dari Polri yang sangat profesional dan proporsional. Kalau kita sendiri masyarakat Cirebon sih gampang. Kalau ada kasus orang yang nggak mau ngaku, ya harus dikasih minum aja. Dikasih minum apa? Dikasih minum air. Air apa? Air sumur Ketandan yang ada di dekat alun-alun Keraton Kasepuhan, di pojok sebelah timur tuh. Airnya diminumkan, dimandikan ya. Apalagi dikasih air penongan atau air yang ada di Gunung Jati di sana. Kalau nggak ngaku ya kejang-kejang melembung, bisa langsung liwat. Silakan aja dibuktikan. Kalau ada misalkan di sebuah kasus ada orang nggak ngaku, kasih minum air Ketandan, mandikan air Ketandan yang ada di pojok alun-alun Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Kalau dulu sih ada sumur upas di dalam keraton, tapi sumur upas ditutup karena beracun. Atau kasih minum air yang ada di Gunung Jati, sumur Pitu, atau air penongan. Coba saja, saya ingin tahu. Gampang sebenarnya untuk mencari suspek atau tersangka dari sebuah kasus. Tidak perlu berbelit-belit sebenarnya. Tapi kan kita butuh fakta, data dan ilmiah begitu. Jadi tidak serampangan, tidak asal-asalan ya. Maka dari itu ini kasus kelihatannya lama karena yang berwajib itu berusaha profesional dan proporsional. Rekan-rekan paranormal, praktisi spiritual ya, para dukun, saya sangat respect sekali. Saya harapkan dukungan dan doa Anda semua, teman-teman dukun paranormal spiritual dimanapun Anda berada. Ayo kita bareng-bareng berikhtiar supaya pelaku pembunuhan kasus Subang segera terungkap dan tertangkap dan diberi hukuman sesuai undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Ini saya harapkan juga pihak keluarga nanti 40 hari ya, 40 harinya kapan, tolong kasih kabar ke kami supaya kami ikut mendoakan. Syukur-syukur kami juga bisa datang ke sana, ke Subang silaturahmi. Kalau nggak bisa datang ya kita bantu secara doa dari jarak jauh begitu ya. Karena siapapun makhluknya adalah saudara kita. Mau itu manusia, mau itu bangsa jin, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, itu makhluk itu saudara kita. Jadi kita harus rahmatan lil alamin, saling membantulah begitu. Kalau nggak bisa membantu materi ya tenaga, nggak bisa tenaga ya doa. Kalau nggak bisa doa ya support begitu. Jangan mencela. Ini saya Ki Onto ya, Ki Onto Nogorojo, warga Cirebon, Laskar Macanali Kesultanan Cirebon, juga anggota Wargi Jati Keraton Kasepuhan Cirebon. Juga saya di Rapi, Radio Antar Penduduk, mensupport kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengungkap kasus pembunuhan Subang ini. Respek saya juga untuk Mbak Popi, pakar mikro ekspresi begitu ya. Juga teman-teman spiritual paranormal seluruh Indonesia yang telah ikut serta begitu ya, memberikan partisipasinya lah mungkin di YouTube atau di medsos mengenai kasus Subang ini. Ya, doa kita bersama semoga kasus Subang ini menjadi sebuah pembelajaran supaya kita lebih waspada, supaya nantinya ada CCTV setiap 100 meter sekali, 100 meter, atau setiap rumah toko ada CCTV. Saya berharapnya begitu. Dan CCTV itu kualitas baik. Jadi kalau terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan, bisa membantu aparat kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Ya, jangan lupa kalau punya duit pasang CCTV di rumah yang tersembunyi, jangan sampai orang tahu ya. Setiap pinggir jalan gitu kalau perlu. Maju terus negara Republik Indonesia, maju terus kepolisian kita ya, Republik Indonesia, maju terus orang Indonesia ya. Tingkatkan amal ibadah Anda, apapun agamanya, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Hidup buyut, hidup buyut, hidup buyut, hidup NKRI, hidup Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.